pelakor itu berani menentangku. Kita lihat sampai di mana keberaniannya itu. Kulepas semua foto pernikahanku dan Wisnu dan kubakar di depan rumah. Lihat mas, seperti inilah cintaku padamu. Seperti debu. Tak lupa ku kemas semua bajunya ke dalam tas. Berikan tas ini pada Wisnu kalau dia datang. Mulai hari ini, aku bayar beberapa orang penjaga agar lelaki itu tak lagi bisa masuk ke dalam rumahku. Benar saja, tak lama lelaki itu berusaha masuk ke dalam rumahku. Ini rumahku, masa aku nggak bisa masuk? Ku dengar suara amarah Wisnu di depan rumah. Maaf pak, ini adalah amanat dari Bu Maudi. Kulihat dari balik jendela suamiku menatap lesu pada sisa foto pernikahan kami. Lalu dia pergi dengan wajah nelangsa. Esoknya Aryani mendatangiku ke butik. Punya nyali kamu datang ke sini. Mbak, aku mau bicara baik-baik, dari hati ke hati, sebagai sesama wanita. Apa kamu bilang? Sesama wanita? Kamu masih punya hati? Aku pikir hatimu sudah kamu loakan di tempat barang bekas sana. Aryani hela napas dengan senyum kemenangan. Suka atau tidak suka, saya sudah jadi istri kedua Mas Wisnu, suami kita. Rasanya hak Mas Wisnu yang akan menceritakan bagaimana awal kisah kami menikah. Kau pikir aku butuh mendengar kisah cinta kalian yang sangat memuakan? Kepalan tanganku menguat. Keluar dari tempatku sekarang juga. Keluar! Tanganku bahkan menunjuk ke arah luar. Enggak, sebelum aku bicara sama Mbak, perihal Mas Wisnu. Mbak, harusnya Mbak dengarkan dulu alasan aku dan Mas Wisnu menikah. Percayalah Mbak, aku sama sekali tidak keberatan harus berbagi sama Mbak. Aku tak sudi berbagi, jadi kau ambil saja lelaki brengsek itu untukmu selamanya. Sekarang Mbak sedang marah, aku paham. Tapi nanti, aku yakin Mbak akan mengemis cinta pada suami kita. Asal Mbak tahu, Mas Wisnu sangat bahagia menjadi suamiku. Kenapa? Karena aku bisa memberikan sebuah kesempurnaan menjadikannya seorang ayah. Hal yang tak bisa Mbak berikan. Sebuah tamparan mendarat di pipi Aryani. Jangan pancing sisi iblisku Aryani, desis Maudi. Daripada Mbak marah begini, kenapa Mbak nggak ikutan mengasuh anakku? Biar Mbak bisa ikutan hamil Arh. Aryani mendongak saat jambak rambutnya. Mbak sakit, desisnya. Sakit kamu bilang? Sakit. Lantas bagaimana dengan hati aku? Hah? Kalian selingkuh di belakang aku, kalian nikmati kebodohan aku. Maya asistenku bingung. Ia sangat tak menduga ada kejadian seperti ini. Sakiti aku sampai Mbak puas. Tak akan bisa membuat Mas Wisnu menceraikan aku Mbak. Mbak harus tahu diri kalau Mbak itu mandul. Perempuan kurang ajar. Tanganku tetap menjambak dan akan kuseret dia keluar dari rukoku. Mbak lepas Mbak ini sakit, tolong. Aryani menjerit. Sayangnya sekencang apapun teriakannya tak ada yang mau menolong. Teriaklah sepuasmu, pelakor macam kau tak akan ada yang iba. Lepaskan Mbak, sakit. Aryani yakin rambutnya akan rontok setelah ini. Jangan pernah lagi kamu berani injak ruko ini, bentakku sambil menyeret Aryani dengan kasar. Aku ingin sekali melempar pelakor ini ke jalanan. Sayang begitu di depan ruko. Maudi, Wisnu berdiri dan menyaksikan bagaimana aku menyakiti istri keduanya. Oh bagus sekali, dua pengkhianat ini datang bersamaan. Ikuti kisahku di KBM. Judul, Menumpas Pelakor Sampai ke Akar. Penulis, Herni Rafael.